Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Tifan Solihin. Masih menjawab pertanyaan nih. Inklusi keuangan syariah rata-rata melakukan pendekatan lebih mengedepankan sisi religi ketimbang fitur atau keunggulan produk. Yang menurut saya ini salah satu yang membuat orang muslim dan non-muslim agak kagok dengan produk keuangan syariah, sehingga mereka memilih produk syariah adalah karena ingin menyimpan secara benar, bukan karena bank syariah lebih keren ketimbang bank konvensional. Terlebih pemerintah juga kurang mempublikasikan secara masif. Mayoritas muslim, tapi kenapa orang kemudian kagok memilih yang syariah? Selain itu juga peranan ulama yang perlu lebih masif menyuarakan produk ini, karena hal ini juga termasuk syiar. Mohon tanggapannya. Inklusi keuangan syariah melakukan pendekatan sisi religi ketimbang fitur dan keunggulan produk. Begini, saya tidak punya rekening bank konven jenis apapun, dan kalau ternyata layanan atau fitur bank konven itu lebih keren, saya tidak akan pakai juga. Saya tetap pakai yang syariah. Mobile banking sudah bisa, internet banking sudah bisa, ya, bikin rekening online sudah bisa. Memang ya ada fitur-fitur tertentu yang di syariah belum punya, itu ada. Tetapi kalau saya sih, saya nikmati aja yang ada gitu ya, daripada memaksakan diri dengan pakai yang haram. Pendekatan sisi religi ya halal haram ya nggak masalah gitu ya, karena itulah perbedaan antara syariah dengan yang konven ya. Akad-akadnya syariah itu masuk akal, akadnya konven tidak masuk akal. Ini tapi masyarakat memang bukan pertimbangan masuk akal atau tidak masuk akal, yang penting dilayani oke. Nah itu cerminan masyarakat kita kan seperti itu, penelitian kan seperti itu. Yang penting dilayani dengan keren, yang penting fasilitasnya keren, mau pakai bank. Bukan halal haram, ya nggak peduli halal haram ya, karena memang ya bisa jadi nggak peduli apa itu kata Tuhan. Nah, mungkin seperti itu, itulah cerminan masyarakat di Indonesia. Penelitian memang hasilnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya mari kita lengkapi kampanye inklusi keuangan syariah yang dilakukan oleh berbagai pihak ini dengan versi kita. Misalnya katakanlah sebenarnya teknologi di bank syariah itu sudah bersaing meskipun ada fitur-fitur yang kurang, tetapi kan fitur-fitur yang membuat kita sudah bisa berbisnis itu kan sudah terpenuhi sebenarnya. Saya 2014 itu saya resign dari perbankan syariah, sampai sekarang tidak kerja di orang lain, jadi kerja sendiri aja, bisnis sendiri aja. Ya nyatanya bisa, nggak lagi pakai bank konven, ternyata bisa. Kan tergantung kemauan dari diri kita sendiri begitu. Nah kemudian apa nih, agak kagok mereka milih produk yang penting nyimpennya bener. Nah, masuk akal atau nggak masuk akal sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Misalnya kita punya duit, ditempatkan di bank konven, duit belum diapa-apain, sudah dijanjikan hasil pasti. Ini kan ngajak manusia berlagak jadi Tuhan. Ini memang lagi-lagi religi ya, tetapi ya memang begitu. Pakai akad-akad yang tidak masuk akal, tetapi kita sebagian masyarakat ya mau. Nah, berarti memang sebagian masyarakat tidak memperhatikan itu masuk akal atau tidak. Misalnya lagi, ini yang ada di konven tadi tidak mungkin ada di syariah. Misalnya utang, tapi wajib tidak tahu total utangnya berapa. Kalau di konven kejadian ya, ingat, utang tapi wajib tidak tahu jumlah total utangnya berapa. Yang punya utang nggak boleh tahu, yang ngasih utangan juga nggak boleh tahu jumlah total utangnya berapa. Nah, ini rusak akal ya. Ya takhabbatuhu syaiton minal mas, kerasukan setan dan rusak akal. Kalau itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Utang kok wajib nggak tahu jumlah utangnya berapa? Ini kan nggak masuk akal sebenarnya. Tapi memang lagi-lagi penelitian membuktikan bahwa bukan itu pertimbangan orang pakai bank, tetapi yang penting dilayani dengan keren, fasilitasnya keren, mau masuk akal mau tidak, mau merusak akal mau tidak, mau halal mau tidak, itu nomor sekian. Memang nyatanya masyarakat seperti itu. Nah kalau bisa ya masyarakatnya yang perlu diedukasi, kan seperti itu. Kecuali kalau masyarakatnya memang punya cita-cita mari merusak akal,
Mari nggak usah punya Tuhan, atau mari berlagak jadi Tuhan. Jangan-jangan masyarakatnya maunya seperti itu. Tapi kan kita yang dengerin ini, insya Allah kita maunya kan tidak merusak akal, karena itu bagian dari maqasid syariah hifdzul aql. Utang ya harus jelas utangnya berapa. Proyeksi bagi hasil ya harus nggak jelas, malah nanti kepastiannya berapa, tapi boleh direncanakan. Nah, akad-akad yang masuk akal inilah sebenarnya yang dipakai oleh bank syariah. Nah, kedepannya risikonya, kalau risiko ya semua bisa kena risiko, tapi kalau di akad-akad yang masuk akal, insya Allah risikonya juga masih masuk nalar gitu. Tapi untuk akad-akad yang tidak masuk akal, ya risikonya nanti bisa jadi tidak masuk akal. Itu kalau dinalar-nalar ya. Tetapi yang pasti sisi religi memang salah satu kelebihan yang dimiliki bank syariah yang bank konven tidak akan berani melakukan. Karena kalau bank konven tiru-tiru pakai istilah bank syariah, maka dia harus berani janji hanya transaksi halal saja. Kalau bank konven tiru-tiru bank syariah, maka bank konven harus berani janji tidak membiayai bisnis pelacuran. Bank konven harus berani untuk berjanji tidak membiayai bisnis miras. Bank konven harus berani janji untuk tidak membiayai bisnis perjudian dan bisnis-bisnis haram lainnya. Bisnis zat haram dan sejenisnya. Ya, ternyata hanya karena ganti istilah itu bank konven mau nggak mau harus berjanji secara legal untuk bisnis halal saja. Memang kampanyenya yang bisa kita lakukan itu. Nah, ada satu hal nih. Kenapa bank syariah kondisinya masih seperti ini? Ini menarik nih, ada tanggapan dari yang di bawahnya ini ya. Ibarat tanaman yang baru ditanam, ini Pak Yuwono Banukisworo, senior saya. Ibarat tanaman yang baru ditanam dibandingkan dengan tanaman yang sudah tegak berdiri bertahun-tahun, maka pertumbuhan bank syariah pasti akan lebih tinggi dibanding bank konvensional. Ayo ke bank syariah, pertumbuhannya ya, pertumbuhannya. Tetapi volumenya, saya pernah melakukan penelitian. Penelitian yang saya lakukan adalah membandingkan antara pertambahan aset bank konven dibanding dengan bank syariah. Kalau bank konven lari 1 triliun, bank syariah lari 1 triliun, bank konven larinya 12 sampai 38 triliun pertambahan asetnya. Ya. Jadi luar biasa ketinggalan sebenarnya bank syariah ini dari sisi pertumbuhan aset, dari sisi kapasitas, dari sisi kemampuan. Makanya ini berkaitan juga dengan yang jadi bahasan sebelumnya tadi, bahwa bank syariah kok fasilitasnya ya tidak lebih keren, tetapi tetap kalah keren dibanding bank konven. Ya karena itu tadi, kapasitasnya itu masih kecil. Masih 5,99% dari bank konven loh. Asetnya ya, apalagi labanya. Bank konven bisa laba 20T lebih. Lah ini ngos-ngosan. Mau laba 1T aja sampai sekarang belum ada. Satu bank syariah belum ada yang labanya sampai 1 triliun. Sementara bank konven banyak yang double digit triliun itu labanya. Ini kalau pakai nalar yang wajar, ini bisa kita pahami bahwa dari sisi kapasitas bisnis memang berbeda. Bank syariah masih kecil. Bank konven sudah besar. Nah, mana ayam mana telur? Kalau kita berharap mana ayam mana telur duluan sih yang turun ke bumi ini? Kalau kita berharap bank syariah ngasih layanan yang keren, sebenarnya balikin ke diri kita sendiri, masih mau pakai yang konven atau yang syariah? Kalau memang maunya syariah yang keren, hentikan saldo di konven. Hentikan saldonya, pindahin ke syariah. Nanti lama-lama keren sendiri, bank konven bubar. Kan seperti itu, tergantung masyarakatnya. Mana nanti yang lebih keren. Kalau head to head, apple to apple, memang nggak mungkin head to head, karena memang bank syariah itu lahirnya baru tahun 92, sementara bank konven itu sudah 124 tahun yang lalu sudah ada. Nah, bayangkan itu perbandingan bisnis seperti itu, bandingkan aja ya. Ada satu bank konven yang labanya sudah 20 triliun lebih setahun. Sementara bank syariah ngos-ngosan cari laba 1T, yang terbesar sekalipun ngos-ngosan nyari laba 1 triliun. Nah, dari sisi itu sebenarnya wajar. Bisnisnya di bank konven itu fasilitasnya lebih keren. Tapi ya mari kita dukung. Mau ditinggalin terus bubar gitu aja. Ya, mari kita dukung agar perbankan syariah bisa semakin keren. Caranya nolkan saldo di konven, kalau habis gajian di konven pindahin ke syariah semua. Ajak temennya, kompak. Di kampus itu juga ajakin semua tuh pindah ke syariah saja.
insya Allah nanti syariah makin keren, syariah makin murah. Seperti itu ya. Nah, mayoritas muslim tapi kagok milih syariah. Nah, saya pernah kerja di grupnya non muslim tuh. Mereka malah punya aplikasi core banking sistem syariah. Ini kan orang muslimnya saja ini yang kebanyakan debat gitu ya. MUI di debat. Nah, sementara masih pakai bank riba. Nah, ini kan repot. Selain itu peran ulama perlu lebih masif. Ya ayo. Ayo gitu. Ya kalau kita punya kenalan ulama, ya ayo kita ajakin ulamanya untuk kampanye lebih masif. Kan seperti itu. Mari tunjuk diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Kalau diri sendiri belum jadi ulama, ya ayo jadi ulama, seperti itu. Ayo belajar bank syariah dari sisi fikihnya. Saya sering bilang loh, siap memahami bank syariah itu sama saja siap memahami hampir semua ilmu muamalah maliyah. Buka aja kitab Bidayatul Mujtahid itu, bab muamalah maliyah. Itu hampir semuanya itu di bank syariah itu dipakai, dijalanin itu. Kitab-kitab Fathul Qorib lah, dijalanin itu oleh bank syariah. Itu ada semua temanya, itu murabahah, salam, sorf, istisna, apalagi itu ijarah, murabahah, mudharabah, ya, syirkah, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dijalanin semua oleh bank syariah. Ya mari, ayo kita jadi ulama. Ya, nggak usah nunggu orang lain, nggak usah nunggu pemerintah juga, nggak usah nunggu ulama. Kalau mau berpikir nunjuk pemerintah, ya sudah, ayo nyapres, ayo nyalek, jadilah pemerintah, jadilah legislatif, kan begitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Kalau melihat sesuatu ada yang perlu diubah, ayo, diri sendiri yang harus maju untuk mengubah. Kalau nggak mampu, lisan yang baik, audiensi yang baik untuk mengubah. Kalau nggak mampu juga, diam, kan seperti itu ya. Oke, semoga kita semua ikhlas untuk menggunakan produk bank syariah saja. Dengan demikian keunggulan-keunggulan produk bank syariah itu semakin lama bisa semakin cepat melampaui bank konven. Yaitu tadi ya, tergantung Anda. Kalau saya hanya punya rekening bank syariah saja, saya nggak punya rekening konven jenis apapun. Males saya pakai bank konven, mau kayak apapun fasilitasnya, karena ya saya berpikir ini harus digedein syariah ya, karena mau tidak mau selagi kita masih punya duit maka bank syariah itu wajib ada, bankirnya juga wajib ada. Nah, ma la yudraku kulu, kalau belum sempurna ayo pakai biar sempurna, kan begitu ya. Jangan malah maunya yang sempurna tapi yang haram. Nah, ini kan repot, logikanya kebalik-balik, rusak akalnya. Oke ya, Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.